Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Kali malam. ini kita hadir hari Selasa ya. Hari Selasa Selasa. malam. Karena sekalian untuk partisipasi lah besok. Ya, persiapan Pesta demokrasi. demokrasi. Nyoblos kira-kira. Ya, tergantung nanti subuh. Tergantung subuh, kenapa? Tergantung subuh. Berarti- Ya, dapat ilham, mana tahu. Pintu rumah, Iya. pintu pagar ya, pintu pagar. Pintu Kalau pagar enggak, ngit. Oh, berarti udah ada itu ilham. Biasanya Itulah. malam-malam ada sudah tanda-tanda. Mulai malam itu Mulai biasanya. malam. Jam Kalau mulai malam ya, udah nggak ada jam mulai tanda-tanda. Jam 12 ke atas ya. Jam 12 ke atas biasanya. Ilham nol-nol. itu akan turun. Turun ya. Jadi pagi tinggal muka cerah ya. Pagi mana? Mana, Bray? Gitu kan. Bukan gitu, Bray. Takutnya Bray nunggu dikasihnya jam 5, Bray. Iya. Tertarik mata itu, Bray. Masih mending Tidur. nunggu jam 5. Bangun jam setengah 1 udah tutup. Habis terima tidur. ya kan? Tidur. Masih mending habis terima tidur ini nunggu menang dulu. Nah, itu. Pakai BB lagi, buktinya mana? Iya, Nah, buktinya mana? itu kalau itu kan sekalian ikutin lah. Ya, Harus pakai ada bukti. kayak gitu. Ada Iya, kayak gitu. ada, Bang, ada. Buktinya mana katanya? Berarti di TPS harus mut. Iya. Di TPS boleh bawa handphone kan? Video kan ya. Boleh kayaknya. Boleh kan? Nah itu Boleh, harus kayaknya harus dijadikan aturan baru oleh KPU itu. Betul. Jangan bawa handphone. Tidak boleh bawa handphone ke dalam TPS, Betul. ruang TPS, Untuk untuk meminimalisir minali ya. Tapi terjadinya. bakalan lama juga jadinya ujung-ujung. Enggak kan begitu. Handphone. Enggak lah, begitu dan daftar kan duduk, Mak. Ya ambil aja handphone. Kan masuk kan cuma berapa orang yang duduk. Iya. Kalau Kalau cuma masalah handphone satu lagi kan ada. iya. Dari sini Ya, bisa. itu pandai-pandai Dari lah. sini bisa. Pandai. Pokoknya Itu orang pandai-pandai Indonesia lah. ada aja itu. Ada aja. Pokoknya untuk perkara kecurangan ada, selalu ada jalan. Iya, selalu ada tapi jalan. tapi kan sudah dicoba Iya. itu dulu. Asal jangan bisa timnas itu, Bang, kita inilah nih. Asal jangan timnas kita yang ini. Ini Perlakukan curang. ya. curang. Karena di mana nih, Bang? Ini kita akan main di Liga AFF. Liga Piala AFF, Namanya Piala. sekarang Asian Cup, Asian Cup. Asian Cup. Mitsubishi Asian Cup. AFF Asian Cup. Championship. Atau Piala Ciki kata orang. AFF. Kata supporter ya. Indonesia yang sudah mulai melambung tinggi. Iya. Apa tuh Piala Ciki, Ciki. katanya darah. Tapi kan Tapi Piala Ciki ini kita belum pernah juara memang belum sepanjang sepanjang ada turnamen ini. Sudah sampai berapa kali berubah nama nih, Bang? ya? Iya. Sudah berapa Mulai kali dari berubah nama? Tiger. Pertama Tiger dulu Cup. kan. Pas waktu zaman Tiger Cup inilah kita mendapatkan satu pengalaman yang buruk kan. yang sepak bola gajah itu ya. Sepak Iya, bola iya. gajah yang terparah kalau menurut gue. Musit itu. Kita sampai menggolkan ke Gawang gawang sendiri. Dan kita menyerang ke gawang sendiri, pemain Thailand bertahan di lini pertahanan kita supaya kita nggak nyetak gol ke gawang. Itu balik kita. deh ya. Luar biasa. Hah? Itu ada pengaruh narkoba nggak tuh, Bang? Enggak, Nggak ada. pengaruh duit lah. Itu Pengaruh apa? duit ya. Pengaruh duit satu, dan kedua juga saat itu kita hendak menghindari Singapura. Singapura waktu itu kan sedang naik-naik Lagi sedang jaya ya. Itu Mereka naturalisasi itu kan. naturalisasi. Ingat aku Naturalisasi. Stewart tuh kiper itu. Iya, naturalisasi Stewart, kemudian Agu Kasmir, kemudian Daniel Bennett. Daniel Bennett, ya. Bayhaki Kaizen ya? Bayhaki orang Bayhaki orang Singapura. orang Singapura ya. Oh iya ya. Waktu itu Singapura sedang melambung dan semua orang takut lawan Singapura waktu itu, termasuk kita dan Thailand. Jadi menghindar supaya jumpa Vietnam aja gitu. Ya kan? Vietnam belum ada apa-apa zaman itu Vietnam ya belum kan. apa-apa, tapi ternyata Vietnam yang menang. Vietnam yang Jadi juara gagal. kan? Hah? Vietnam yang juara ya kan? Singapura yang juara. Oh, Singapura ya. Singapura juga. Singapura ya. Dua-dua semifinal kalah ya kan? Salah, kalah kita dua-duanya kalah. Mereka yang bertemu, ya kan? Makanya kecurangan itu akan mendapatkan hukumannya sebenarnya. Karena ingat Nah, karma karma ya. itu cash. Cash ya, karma Nggak itu ada cash. dia berapa kali cicil nggak ada. Instan karma namanya. Instan, Instan benar, karma. benar, Karma benar. itu datang secara instan. Sudah tak juara, kalah semifinal, Kalah. kena sanksi Kena lagi. sanksi lagi dan memalukan ya. Nah, tapi dari sini kita juga bisa jadi apa ya? Bisa jadi Acuan. perbandingan sama kita. Dulu kita takutnya lawan Singapura, kita takut dulu gitu. Iya. Dulu ya. Main Iya, itu betul. kita Mak takut Singapura melawan nih, gitu. Singapura. Sehingga kita perlu memainkan sepak bola yang luar biasa kotor itu untuk menghindarkan Singapura kan. Betul. Nah, tapi sekarang level kita takutnya lawan Jepang sekarang. Iya. Lawan Jepang Jepang. Beda, Australia. beda kan? Kalau di Asia Jepang kita takutnya cuma. Iya. Korsel pun udah Korsel kita belum pernah menang sama Korsel, walaupun U23 kan. U23, tapi kan menang. Menang. Kalau sama Jepang memang beda, semalam auranya. Bayangin lah, kita lawan Saudi nggak takut gitu. Ya, benar. Nggak takut kita lawan Saudi. lawan Percaya Saudi. diri, masuk lapangan itu percaya diri.
memang ketika melawan Jepang masuk lapangan udah nggak percaya Nggak diri percaya gitu kan. Diri. Kita bertahan aja ini atau cuma Benar. acara. Tapi ketika main ternyata kita nyerang. Sok jago juga kita. Itu hebatnya Indonesia itu kan. Jago juga. Sok jago kita ngegas kita lawan Thailand kan. Karena mungkin bantuan pawang itu Iya. ya. Karena hujan ya Kasih kan. hujan lah 50 Pawangnya- menit. Pawang yang menurunkan hujan. Jadi mungkin dibilang pawangnya Gas. kalian gas ini, kalian golkan di sini. Habis itu bisa bahaya kalian kalau nggak ini kan. Makanya digas betul-betul kan. Ketika hujan itu ada 4 peluang, 4 nggak gol. Itu. Rupanya Rupanya pawangnya habis hujan habis habis. hujan. Pawangnya Nggak bukan tahan menghalangi juga. hujan, tapi menurunkan Menurunkan. hujan. Dipindahkan dari tempat lain ke GBK supaya hujan. Ini bukan pawang hujan namanya ya. Kalau pawang kan menahan biasanya ya kan. Pawang itu sebenarnya bukan menahan hujan. Jadi pawang itu Mencegah Hakikat pawang hujan, itu mencegah. adalah memindahkan hujan sebenarnya. Ya. kalau dulu kan. Sekarang tetap. Jadi apa ya? Aku pernah bicara nggak tahu lah percaya tak percaya ini sama pawang ya. Sikit soal pawang. Jadi menurut dia ya hujan itu sudah takdir Tuhan. Nggak bisa diam, nggak Tidak bendung, bisa ya? dibendung, tidak bisa Tuhan menghendaki itu turun ya turun. Turun. Nggak bisa. Ada malaikatnya, ada apanya kata dia kan. Tapi bisa dipindahkan bang katanya. Geser ya. Geser. Geser. Kalau itu kalau betul, maksudnya itu ya. betul. Ya. Yakin. Jadi kalau misalnya hujan di Medan gitu kan, ada acara gitu, dia udah diapain kan? Bisa gesernya ke Lubuk Pakam sedikit. Ya, gitu benar. itu istilahnya. Nah itu Atau nggak tahu. jamnya pun bisa diatur Iya. juga. Ini Geser mau aja. Eventnya jam Geser 7. dia. Kata dia geser, tetap di jam yang sama gitu. Dia bilang ya itu takdir Tuhan itu tidak bisa. Iya, digeser. kalau Percaya hujan nggak tetap percaya hujan. lah. Tapi digeser sedikit. Nah gitu. Sama juga di GBK itu, entah hujan di mana, geser ke GBK. Di Medan Bisa kan kan? pernah juga itu pas mau ada event konser Ceylon Seven, mendung terus dari siang nih. kemarin lah. Nggak hujan-hujan. Setelah Begitu selesai konser, acaranya, lepas kan? konser deras. Kalau di Medan Jam 11 Warambe itu malam. dia biasanya. Kalau ke Warambe itu. Wah, Rambe sering minder Sering juga. jong. Biasa kan memindahkan itu ke lapangan biasanya tuh. Iya, Pak, di ya. lapangan terbuka. Sebenarnya bukan di GBK yang hujan, karena lapangan GBK berbentuk lapangan dipindahkan ke situ. Pas ya, Pas hujan dia. ke situ ya. Karena aku punya pengalaman bang masalah pawang nih ya, sumpah nih. Jadi ini kami ada kejuaraan. Lapangan kami tahu kan, Iya, kan? Sebelah tuh tahu. mini. Nah mini dan sekitar kandang rusa hujan di kami enggak. Di kandang rusa hujan. Hujan kan jadi Pas kami di bas ini enggak gitu ya. Jadi di kami tengah ini nggak hujan bang. Ada sekitar 15 menit setengah jam. Ditahan itu. Nah setelah itu memang nggak mempan. Jatuh juga. Tapi memang sudah deras gitu. Cuma di kami itu cuma rintiknya aja gitu. Itulah. Bisa Aku ya? nggak percaya sih sebenarnya itu. Tapi memang itu yang ku alamin gitu. Memang ada di situ pawang hujannya. Ada. Memang udah diatur. Oh, Rambe bukan? Enggak. Ada nggak habis pakai itu. Kok Rana yang pakai beci itu kan? Ya, bergeser lagi kita ke tadi. Ke AFF ya. AFF. AFF ini mulai awal Desember ya? Indonesia dapat jadwal tanggal 9 kayaknya lawan Myanmar. Myanmar. Pertandingan pertama ya. Dan seperti yang diisukan di beberapa waktu belakangan, Indonesia memang tidak mengirim tim utama. Akhirnya ya, tidak mengirim tim utama ke AFF. Tapi Pak Erik itu tetap aja memasang target tinggi kan. Memang tidak disebutkan ya juara satu, runner up atau masuk semifinal Iya. enggak, tapi yang terbaik. Terbaik. Itu Kita- jawaban dia kemarin. Kita apa kata dia? Juara berapa Pak? Ditanya sama wartawan kan. Juara berapa? Apakah juara atau runner up atau gimana Pak? Pokoknya yang terbaik. Terbaik. Katanya. Benar. Ya kita apakan sendirilah kalian katanya. Interpretasikan sendirilah terbaik itu apa katanya. Cuma kalau kita lihat susunan pemainnya, susunan Garuda Cooling udah keluar. Udah keluar ya. Kemarin ya Ham ya? Kemarin. Kemarin Senin Garuda pagi. Cooling sudah keluar dan sejauh ini 33 pemain Yang dipanggil ya. Untuk dipanggil TC, TC. untuk TC, artinya nanti akan ada 7 pemain yang dicoret. Dicoret ya. 7 pemain yang dicoret untuk dapat 26 pemain dan nanti pas main itu 23 tetap ya. kayaknya 20 akan ada 3 lagi atau 4 lagi, 21 biasa kan line up. 23 lah. kan? 23 line up-nya. Nah, berarti kita Tetap. segitulah. Ada 3 orang nanti yang akan tidak pakaian istilahnya. Tapi dari 33 itu kemungkinan ini 26 atau 27 yang akan yang akan dibawa ke kemana nih? Ini kemana nih, enggak, dia mainnya home and away kan?
model-modelnya ini kan. Iya. Home and away. Jadi kita woi. iya. Enggak, 2 kandang, 2 tandang gitu. Iya. Kita akan melawan Myanmar tanggal 9 Desember di Myanmar. Kemudian melawan Laos di Jakarta. Bukan Jakarta, di Manahan katanya. Manahan, Info Solo, terakhir ya. itu di Manahan, di Solo. Sudah ya. resmi mainnya, Sudah resmi markasnya di situ. akan bermarkas di sana untuk timnas AFF. Kemudian kita 15 September ke Vietnam dan kemudian 21 Desember itu ke Filipina. Home kita. Enggak, home Kita juga, tuan home rumah, kita tuan ke rumah. Filipina. home lawan Di Filipina. Nah, Myanmar ini nggak tahu nih ada siaran apa enggak ya? Siaran. Ya, bagus nih, bagus. Kayaknya Lapangannya ada lah. bagus nih di apa. Kemarin aja yang lawan Kamboja Putri nggak ada siaran langsung karena kenapa? Nggak support katanya. Nggak support. Tempatnya itu nggak support untuk live. Karena bukan di stadion, mainnya bukan di Stadion Nasional Kamboja, Oh. tapi di stadion mana lah di sana Kebun jeruk kali ya. Iyalah. Kebun jeruk pun support mungkin. Tapi di atas ada spon Kalian jeruk. makan Iya ya, roti Aceh. roti Aceh, Namanya roti Aceh. bolu Aceh. Bolu Aceh. Bolu Bolu Aceh. Biasanya bolu ikan kan, ini nggak bentuk Iya. ikan. Nggak untuk ikan ya kali ini. Nah, yang menjadi perhatian kita menarik ini ada banyak sekali pemain debutan ya kalau nggak salah ya, pemain debutan dan nanti mungkin kita bisa Ulik lah itu ya. possible line up-nya lah seperti apa nanti ya. Cuma mungkin kita menarik ini dari sisi penjaga gawang nih Ham ya. Ada 4 ya. 4 dan Didominasi sama kiper-kiper Liga 2 sebenarnya. ada ya, Satu yang lah Liga menarik 1. itu STY itu mengambil kiper dari Liga 2 nih, ada Cahya Supriyadi dari Bekasi. Tapi memang tanda kutip ini orang-orangnya STY semua dari muda ya. Ada Cahya Supriyadi dari Bekasi City FC, kemudian Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru. Nah, terus ini kan Liga 2 nih, dua-duanya. Kemudian ada Dava Fasya, Borneo FC, dan Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang. Divisi 2 juga ya. Nah, yang divisi 2, yang Semen Liga 2, Padang Liga 1. ya, yang divisi 2 ini pemain inti. Kipernya ini kiper inti. Kiper Dua-dua main inti, inti. ya. Nah, yang Dava Fasya ini Borneo FC Liga 1, Al-Ghifari itu Semen Padang Liga 1. Tapi dua-duanya bukan pemain utama. Bukan pemain utamanya. Dava Fasya menit bermainnya sangat sedikit karena di sana kiper utamanya Nadio Argawinata. Nah, kalau Ikram ini beberapa kali sempat bermain juga walaupun tidak reguler ya. Nah, kalau Dava kayaknya hampir camat ini. Hampir camat. Dapat pas ya. Dava Kemarin Fasya. pernah dipanggil itu deh. Pernah. Berapa itu, kan? U19 kalau nggak salah. 19 kemarin, ya? 19. U16 pun dipanggil juga dia. Tapi memang- Eranya STY. Memang rata-rata yang 22 ke bawah nih kayaknya 22 ya. Ya, 23 ke bawah lah 23 ke semuanya. bawah, ya. Kayaknya nggak ada yang di atas 23 malahan. Semuanya. Masih 23 ke bawah semua. Iya, nih. nggak ada Cuman pemain. 2 senior Oh, aja ya. 2 senior. Ada Asnawi. Asnawi Sama 25 Arhan. tahun sama Arhan. Arhan pun 23. Arhan 23, Asnawi yang 25. Asnawi paling tua nih di sini. Witan aja nggak dipanggil. Witan nggak Nggak dipanggil. dipanggil. Karena butuh Persija kali ya. Apakah memang nggak ada kiper selain yang maksudnya kiper inti lah di klub divisi? Iya 1? mungkin kalau kiper inti pemain timnas ya kan kayak siapa yang kemarin Bagas apa Bukan Bagas, apa? kok Bagas ya Adi Satrio Adi. misalnya kan. Nah itu kan kiper utama semua di tim Liga 1. Iya. Artinya mungkin tidak dilepas oleh Liga 1. Kesepakatannya kan harus melepas pemain tapi mereka bisa nego gitu istilahnya klub itu. Ini janganlah, ini boleh gitu kan. Tapi- Kalau Nadio kan kayaknya terlalu krusial peran dia di Borneo itu, makanya nggak bukan dia. Tapi yang kan dipilih. memang Pak Erik bilang kemarin udah kesepakatan kok kita sama Liga 1, tapi memang pemain-pemain yang dipanggil itu 23 ke bawah. Katanya 23 ke lebih bawah. Prioritas kan. Prioritas, benar. Supaya untuk regenerasi juga. kata- Untuk persiapan SEA Games sebenarnya kata Pak Erik. SEA Games 2025 gitu. Jadi kalaupun dipanggil ada yang senior ya mungkin 2-3 orang kata dia. Iya, Nah, betul. ini ternyata seniornya dalam tanda kutip bukan dari sisi usia ini. Iya. Kita harus kira hari itu kan senior mungkin seperti Lili Pali atau siapa misalnya Maklok, Maklok misalnya kan. Ternyata tidak, senior itu hanya mungkin dari pemain yang sudah punya jam terbang tinggi gitu ya. Akhirnya yang Liga dipanggil. 1 pun nggak ada ya. Ya kan? Yang- Seniornya. Senior Liga 1 nggak ada yang dipanggil ya. Ricky Kambuaya kan nggak dimasuk juga di sini kan. Nah,
Juga ada pemain-pemain debutan nih, pemain-pemain debutan yang kayaknya belum pernah dipanggil untuk timnas ini sama sekali di hampir semua kelompok usia ya. Kayaknya untuk di bawah lini belakang itu ada Ahmad Maulana dari Arema FC. Kalau yang lain kayaknya sudah langganan semua nih, walaupun ada juga Alpan Suaib. Alpan Suaib, ya Persebaya. Yang lainnya ada Kadek, ada Justin Hapner, kemudian ada Jaki Asraf, ada Asnawi, Doni Pamungkas, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Sultan Jaki, Robi Darwis, dan Pratama Arhan. Kayaknya ini semua udah sering dipanggil, kecuali mungkin Robi pernah ya? Robi Darwis pernah dipanggil. Nah, ini mungkin yang agak jarang itu Michael Efrado Tata. Kalau Suaib sama Ahmad Maulana kayaknya jarang-jarang kita dengar namanya nih. Nanti ya Ahmad Maulana dan Alvan Suaib ini untuk back ya. Untuk back. Kemudian di lini gelandang. Nah, gelandang ini agak banyak nih. Ada nama-nama yang menarik ini seperti Rivaldo Eneiro Pak Pahan, iya, orang Sumatera Utara tapi bermain di Borneo FC. Kemudian ada Alfrianto Niko Saputra, Victor Benjamin Detan, dan Armando Obed Victor Benjamin Oropa. Victor Benjamin Eropa. apa? Turunan? Victor Benjamin enggak. Ya, orang orang Indonesia asli. Klubnya dari mana nih, Bang? Dari Victor PSM, kemudian PSM, Armando Obed Oropa dari PSBS Biak. Eropa Ini aku dari sempat PSBS. Divisi 2. Divisi 1. Divisi 1. Divisi utama, sorry. ya. Aku beberapa kali melihat main dia memang agak lumayan nih, mobile dia, versatile juga, bisa main di beberapa posisi. Bisa back kanan, bisa back sayap kanan kiri, gelandang sayap kanan kiri. Saya pernah juga main di tengah kalau nggak salah. Armando. Ya, Armando Obed Oropa ini besar badannya, kayak pemain keturunan dari Afro lah. Cuma ternyata enggak, dia orang Timur. Kemudian ada mungkin sedikit keturunannya, cuma kita nanti kita selidiki, kita lihat dulu. Kita selidiki. Imade Tio. Kemudian satu lagi Imade Tito Wiratama, Bali United. Pernah dengar namanya? Imade pernah penyanyi kan yang apa itu ikut itu. Imade pernah sering-seringnya Imade kan. 5D. 2D itu. Dian Pramana Putra sama Deddy Dukun. Sama Deddy Dukun. Mendiang kan? Deddy Dukun mendiang kan? Satu lagi ada Made yang punya mantan pemain PSDS yang sekarang jadi apa? Jadi penyanyi. Nyoman. Ikut Indonesian Idol. Nyoman, bukan Made ya. Nyoman. Jadi di Bali itu ada stratanya banyak ya, ada Made, ada Ketut, ada Nyoman ya kan. Ada 4 tuh. Nah, jadi kalau yang lain di luar itu ini nama-nama yang memang sering dipanggil ya, ada Arhan Fikri, ada Rehan Hanan, ada Janadin Paris, ada Ivar Jenner, dan ada Marcelino Ferdinand. Ananda Rehan juga satu lagi, Ananda Rehan Alip. Nah, tapi pertanyaan kita ini yang nama-nama seperti Ivar dan Marcelino ini bisa dibawa enggak ini? Karena AFF kan sekali lagi bukan agendanya FIFA. Nah, tapi mudah-mudahan lah Marcelino kan nggak main di tim utama. Mungkin kalau lobby sekarang main dia. Cuma memang masih camat memang. Cuma dia kan sudah masuk ke dalam squad inti. Dibawa kemarin main dia lawan Watford. Watford. Nggak main, tapi masuk line up. Watford kan? Main. Sebelumnya juga masuk juga namanya. Yang agak siapa tuh? Ivar Jenner itu pemain inti juga di Jong Utrecht, main juga di Liga 2-nya Belanda. Iya. Namanya selalu masuk. Iya. Apakah inti bisa? Inti di U23. Ada Justin Hapner nggak itu jadwalnya dari? Main lah. Main juga ya. Main. Liga kan jalan. Makanya mulai lobby barangkali kan si Jenner juga main kan di U21-nya U21-nya Wolf. Masalahnya hampir 2 minggu ini Hapner juga. Kan dipanggil kan? Dipanggil juga. Sama satu lagi Rafael Struijk kan untuk di depan. Rafael Struijk Struijk info terakhir kan itu udah di lobby. Sudah di lobby. Cuman semifinal mau. Cuman dikasih klubnya kalau sudah masuk semifinal. Ya, kalau Indonesia masuk semifinal dan final dilepas Struijk. Tapi penyisian enggak.
Itu kata Brisbane Ya, Australia. Brisbane Roar ya. Mungkin ya kalau Australia kan ya agak paham lah dengan AFC ini ya kan, masih kasih apalah. Kalau Liga Inggris apa yang mau dipahamkan ya bang? Ya kan itu pula masalahnya. Tapi yang mudah-mudahan lah ada kayak tadi kita bilang tuh kayak jam 12 ke atas ada Ilham ya kan. Kayak Nathan Cho kemarin ya kan. Iya. Waktu U23. Kita kira nggak dikasih kan. Rupanya diturunkan Tiba-tiba terbang juga dikasih juga. Karena target yang terbaik. Iya. Cuman di pembuktian juga ke Bung yang itu bang. Bung Toel. Karena Tapi dia selalu Walaupun kalah juga, malu juga Sintayong nih sebenarnya. ya, karena Sintayong yang diturunkan di sini Karena pelatihnya. Sintayong pelatihnya. Itu juga. Mereka dibilang Pak Erik, kita sudah kompromi. Ada coach Sin, ada coach Indra, ada coach Nova. Cuman coach Sin yang langsung diturunkan di sini karena Ya, mereka karena Indra Sapri kan akan persiapan yang lebih krusial sebenarnya. Sama Itu mungkin tapi Nova. bahasa Pak Erik ini kan sekali lagi ini penegasan nih. Iya, penegasan kok. Penegasan bahwa memang AFF ini tidak jadi prioritas utama Indonesia lagi. Nah, karena kan kalau kita bilang tadi prioritasnya Indra Sapri itu kan kualifikasi Piala Dunia ya, Asia ya? Asia. Enggak. Dunia, Malaysia kan udah masuk. Bukan kualifikasi, Piala Asianya. Asianya. Untuk Piala U20 kan ya. Jadi konsentrasi ke situ gitu. Nggak sampai Masuk nggak usah Nova, diganggu. kan dibilang. Nova memang mengkualifikasi apa kan? Udah masuk Piala Udah Dunia, masuk Piala Asia ya, kan. ya, udah Tuh. di ini kan. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi harus apa juga sebenarnya untuk ngambil trofi lumayan juga sebenarnya ini. Benar. Kemarin waktu pas aku ngobrol sama Coach Saregul toh. Jadi gimana Coach? Kira-kira diturunkan pemain inti nggak ini ya? AFF. AFF. Jadi dibilang ya gimana ya? Kalau kita mau menuju Piala Dunia itu katanya, kalian tuh harus nguasain ASEAN dulu katanya. Kalau kalian udah bisa nguasain ASEAN, baru kalian bicara Asia. Kalau udah kalian udah bicara Asia, baru kalian bisa. Nah, ininya harusnya sih ini momen juga sih kita nguasain ASEAN katanya. Jadi ya mau nggak mau ya Sintayong ya harusnya pelatih utama juga diturunkan katanya. Memang akan sangat telak jadinya kalau kita bisa juara di sini sekarang. Iya, benar. Indonesia bisa juara dengan tim boleh dibilang materi yang bukan terbaik di sini bisa juara. Dan akhirnya Indonesia itu akan naik. Gitu. Marwahnya akan naik 2 kali lipat nih kalau kayak gini kan. Ya levelnya nggak pemain inti kami di sini. Dengan tuh, pemain gitu. yang bukan pemain level utama saja, bukan pemain-pemain di line up utama saja bisa juara orang tuh. Kalau apa? Sempat turun semua pemainnya, apa enggak poin 2 kami nih semua. Berarti kan memang nyata Indonesia itu udah mulai nggak di level situ. Sudah nggak gitu. di level itu gitu. Nggak usah gitu Ham, masuk final aja udah. Ya kan? Nggak usah juara. Dengan udah materi, lain ya. itu kan. Sama kayak di futsal misalnya, Thailand padahal 3 orang aja yang nggak main. Iya betul. Cuma pemain kencinya semua, pemain utamanya semua kan. Pemain kiper 1, pivot 1, flanknya 1, anchornya 1, ya kan? Yang sentral Tapi semua langsung ya. terasa juga. Iya, itu pemain intinya, pemain startingnya mereka kan. yang Itu nggak main langganan. semua. Cuma 1 yang main. Jadi kan pemain kalau futsal itu kan 5 orang tuh, ya kan? 5, 4 nggak main, tinggal 1. Tapi kalau yang lain, maksudnya pemain yang dimainkan di line up utamanya Thailand di futsal itu, cadangan ya memang ini. masuk selama ini tetap masuk timnas juga semua. cadangan. Cuma mereka Jam bukan terbangnya kayak istilahnya bukan paket satunya. Iya. Nah gitu. Kayak Pemain kita nih lah, nih yang pemain turun. paket 1 4 orang nggak main, tapi orang bilang itu bukan Thailand gitu loh. Ya walaupun sebenarnya nggak masalah juga mau level berapapun ya itu Thailand gitu. Mereka sudah ngirim Tuan rumah pemain ke lagi, sana, kan? artinya mereka siap, mereka tuan rumah lagi kan. Nah, Indonesia pun akan seperti itu nanti. Sama kalau dulu kan Thailand yang suka gitu kan. Thailand yang suka gitu. Pemain paket satunya jarang itu Jarang, di AFC namanya. itu AFC. turun. Waktu pas zaman 2000 Zaman-zaman Iyalah, waktu serem-seremnya itu. Zamannya lolos ronde Kiatisu. ketiga juga. Iya, mereka lolos. Ya Jepang pun Thailand juga melakukan hal yang sama Indonesia. Ini Padahal nggak diprioritaskannya lagi. iya, gitu. padahal mereka
istilahnya babak belurnya di sana kan. Iya. Masih jauh lumayan Indonesia bisa dapat poin 6. Iya. Terbaik. Indonesia Kita di Asia. terbaik sekarang di Di Asia dan kemungkinan bisa nambah lagi. Bisa nambah lagi. Bisa nambah. Di ASEAN ya. Bisa nambah duit. Bisa nambah ini. Nambah poin. Duit. Aku Duit, besok mau apa ya kan? Kita bayang nih, kayaknya dia udah calling dia nih kayaknya. kalau calling banyak, Mak. Dari semalam banyak. Dia kali. bilang, Bang, besok jangan lupa tanggal 27 ya kan? Nggak pikir berapa, rupiah baru uang tagihan. Bisa nambah poin Indonesia lagi. Bisa lah, yakin aku. Yakin lah, 7 makanya. lagi bisa Aku nambah. yakin, 7. Doakan aja lah Nambah negara 7 lah. tetangga ya. Kalau nambah 7 masuk Piala Dunia Indonesia. Langsung aku yakin. Lolos, Pak. Lolos. Kalau nambah 7. Apalagi kunci yang kalahkan Australia nanti ini dengan Australia. Mudah-mudahan lah Australia ini kan. Udah hampir setengah lah. Kalau Australia kalah, udah pejabat Iya. hampir. Gini Gini lah kita, pejabat tapi nengok ini. Masuk Piala Dunia kita. Kalau menang 9 tuh ya, Australia turun ya kan jadi Iya, pilihannya iya. kan. Ya kuncinya kan Australia aja kita. Nyelip Kalau- Australia. Kalau kita menang sama lawan kalau kita menang sama Australia. seri aja kita sama Australia, menang Bahrain, menang Cina. Itu poin kita tambah 7. Artinya poin kita jadi 13. Hitung-hitungannya aku agak kalau kita jabarkan agak jauh ya, tapi intinya apanya saja, di ujungnya saja. Hitung-hitungannya Saudi dan Australia nilainya akan sama. Seri juga ya. 12 poin orang itu. Kita 13. Nah, kalaupun bisa agak selip, itu yang angkanya dapat 13 itu Saudi. Sama Indonesia. Ya, Indonesia yang head masuk. to head kan? Head to head menang. Iya. Ya. tapi terakhir harus jangan kalah banyak juga. Jangan sama kalah banyak lawan Jepang. Terakhir Jepang. Iya, betul. Nah, Jepang kok beda sedikit kalau udah kayak gitu. Tolonglah. gitu. Tolong. Tak tahu Kan Kalian namanya. turunkan lah pemain-pemain yang apa kalian gitu kan. Kayaknya Jepang udah mulai pemain-pemain apa ini turun kayaknya ini. Jepang tinggal cari satu kemenangan Sekali lagi, menang masuk lagi, dia. Udah lawan Indonesia, nilainya sudah 25. Kalau dia menang terus ya kan. Iya. Menang sama Indonesia jadi 28 poin dia kalau hitung-hitungan. Itu apa lagi lah udah Masih ya banyak kan? kali. Kalaupun menang satu aja lah udah. Kalau bisa dikasih seri, Seri, udah mantap kali. Masuk Indonesia Kami jelas. akui kau pernah jajah kami. Jadi balik lagi Bang FC nih. Tapi kalau kalah 7 ajab juga. Iya jauh lah, minus 3 tambah Tambah 7. minus. Raja-raja Arab itu tolong Jepang hancurkan ini. Mana Iya. mau Jepang ya kan? Iya. Tapi kan Jepang udah Jadi. nggak mau juga itu. Karena Jepang Dia kalah gede sama nih. Arab kalah sama Jepang di kandangnya 2-0, Indonesia 4 ya kan. Nanti kan head to head kalau Indonesia Iya. sama Jepang sama Saudi, selain hitungan kita, hitungan sama yang nomor 1 juga ada hitungannya. Kita kalah sama Jepang 7, orang itu cuma kalah 2, hancur kita. Hancur gitu ya. Tapi kalau ada dua tim yang sama bukan head to head, tetap juga selisih gol tadi itu lagi. Kalau sama, misalnya kita sama nih. Sama Arab Saudi kan Kita kan sama sama nih, kita sama sama Arab Arab Saudi, misalnya dapat nanti hitungan, aku nggak tahu yang di nomor 1 itu selisih gol. sesi gol atau sesi gol dulu kan. selisih gol ya. Nah, makanya kita lihat Head-to-headnya kan kita head to headnya. menang. Kita di sana seri, di sini 2-0. Head to head kita menang. Ya, itu kita biasa sama. Selisih golnya sama kita ini sama-sama Sesi gol masih sama. -1. Nah, hitungannya yang meleset siapa gitu kalau. Tapi antara Saudi dan Australia gitu nanti. Kalau hitung-hitungannya ini berjalan lancar semua, yang bisa sama Indonesia nilainya antara mereka dua. Betul. Dan mudah-mudahan kita menang dari sisi Selisih gol. sisi gol gitu. Sangat Bahrain itu kemarin sayangkan kali. Iya. Kalau Itu nggak udah ini kita. Dan naik. itu udah meninggi kali itu. Tapi ya lah, nggak usah kita sesalin, tetap aja Udah lah, fokus. ya. Ya Pinomat 2 itu harus dimakan yang di kandang. Ya, kan? Bahrain dan Jadi Cina ya, itu harus dimakan lah. Kalaupun kita berhasil makan mereka dan mungkin nggak dapat hasil bagus di Australia, ya peringkat 3-4 Iya, dapat. 3-4 masih peluang masih besar gitu. Ya karena kemenangan lawan Saudi itu ya akhirnya Iya. kita bisa Iya, jadi- bisa naik lagi. 3-4 kayaknya dapat lah kalau aku putaran 4 dapat. Nah, sekarang kan target kita sudah lain. Iya, kalau bisa kita langsung ya udah lebih optimistis lagi kita ini. Belum lagi kan nanti ada tambah striker lagi kan, Ya. tambah pemain, mudah-mudahan lah dia ada. masuk Ya, lagi tambah siapa striker, masuk panjang lagi nggak kok. bisa main. Striker Ya, tapi kan? walaupun Tapi kan mudah-mudahan oleh cepat untuk menggantikan Oleh Aji cepat, ya kan. dia kan streak main. satu Marcelino kan pertandingan lagi aja mantap. kan si Ragnar nggak main kan. Berapa? Satu pertandingan. Nanti kan kalah. lawan main di ini, kita main di GBK main dia. Main. Si Abner juga satu pertandingan aja. Satu aja ya. Dia kan nggak strike kartu merahnya nggak langsung dari 2 Kuning kartu dulu kuning. baru merah ya. Iya.
Oke. Apa nih possible line up lah, coba kita dari sini. Siapa Siapa untuk kipernya? kiper utama? Kalau aku sih Kipernya antara si Dapa Cahyadi. sama ini Cahyadi. Supriyadi. Cahyadi Supriyadi. Di bawah. Waktu pas kemarin kan dia yang sebelum cedera, kan dia yang Iya, kiper dia utama kiper utama. timnasnya. Iya. Cahaya Supriyadi. Cahyadi Supriyadi. Dan mainnya lagi on fire ini Cahaya Supriyadi ini di Liga 2 memang ya. Nah, apakah Sintayong itu akan melihat sisi itunya atau nanti persiapan di inilah TC selama TC mana inilah yang ya. bagus ya. Karena ini kiper nih pasti akan dicoret satu. Pasti. Buat Kiper tiga hanya dia. akan dibawa Haruslah. tiga akan dicoret satu. Ini ya Erlangga Setio ini sudah beberapa kali dipanggil sama timnas, tapi agak jarang beruntung dia nasibnya, selalu kena coret nih. Terus kena coret ya. Dia di TC selalu masuk, tapi ketika masuk tim inti dia dicoret. Apakah akan seperti ini lagi? Kita belum TC tahu. Ini banyak ya. Ya, ini kipernya bagus-bagus semua badannya ini ya. Tinggi-tinggi nih orangnya. Iya, Supriyadi itu selalu yang tidak Iya, tidak tidak terlalu paling tinggi. tinggi ya. Iya, dia Pasti. 178 kalau nggak salah ya, atau 180 aku nggak tahu ya. Tapi kalau Ikram dan Dapa ini tinggi-tinggi. Erlangga Setio lagi jauh lebih tinggi. 190 Paling nih. tinggi, ya. Ini Udah paling 190. jangkung. Ini berdiri sama Martin Paes pun agak imbang nih. Agak imbang ya. Lebih tinggi dia pun kayaknya. Tinggi dia lah bang. Nadio Lebih sama tinggi Pais dia saja sama bang. Nadio Beda Paes segini itu aja. 193. Nadio 192. Nah, dia nih nggak tahu berapa ya si Erlangga nih. Kayaknya sekitar segitu juga lah, 193, 94 gitulah. Nah. Setio. Kita akan lihat nih siapa nih. Tapi kalau aku mungkin Ikram sih. Ikram yang enggak ini ya. Ikram yang Ikram jadi Al-Ghifari ya. main. Ikram yang masuk ya. Ikram yang masuk. Karena yang tergantung Nah, pelatih kipernya Erlang tetap lagi ya. pelatih kiper yang dari Korea apa? Ya, tetap. Kayaknya Tetap kalau ya. kalau Betul. Sintayong kan Tayong- sudah ada formatnya. Ya, Dia tetap semua itu lah. yang masuk ya. Penerjemahnya tetap GG. Iya ya. Tetap GG. Iya, itu dia mungkin ya. Mungkin kalau Cuma aku kadang antara Sintayong nggak perlu dia kiper tinggi, yang penting dia bisa paham cara main build up-nya. Iya, build up Itunya. yang penting. berarti sama kalau kau siapa kira-kira reaksinya. yang jadi kiper Si utama? Cahyadi sih memang. Cahyadi. Aku Ikram. Aku dapat nih. Dapat surat agak sur si istimewa dapat nih. Dapat Pasya ya. Nggak dapat Pasya belakangan ini nggak pernah main lagi. Nggak pernah main lagi ya. Nadio terus yang main. Iya iyalah. Nadio terus yang main. Nadio, ya kan? Kalau Cahaya Supriyadi jelas main terus setiap hari. Setiap pertandingan Bekasi FC dia main terus. Kiper inti. Kadang mental tuh Tapi beda, kalah dia Pak. waktu di Pakam lawan PSMS. Apa PSMS kan? Cedera, Pak, cedera. Kalah ya. Iya, cedera kan keluar dia. Habis keluar dia baru gol. Seri, bukannya seri, Bang. Seri ya? Lawan PSMS seri. Seri. Bekasi seri. Bekasi FC. Seri. Ini kebobolan ya di main sama PSMS kan. Tapi apakah setelah dia cedera baru gol? Enggak ya kayaknya. Enggak. Pas dia main Dia cedera. main gol kan? Nah, itu. Ini saya pakai 3-4-3 tetap nih pasti nih. Kayak Selalu 3-4-3. dia 3-4-3 nggak pernah dirubahnya nih. Ada Kevin Dix, ada Miss Hilgers, ada apapun tetap aja pakai 3-4-3. 3-4-3 iya. Ini pun 3-4-3. Nah, kalau tepat 3-4-3 ini terbaca kayaknya nih siapa yang akan jadi di belakang. Kalau dengan tadi ya, Dengan yang dipanggil ini dengan yang bersedia dipanggil semua ya. ini ya Pasti Ferrari. sepertinya Kadek, Ferrari dan Hapner. Hapner. Nih, Dia. kalau Hapner bisa dipakai, kalau nggak Hapner itu tidak tersedia ya mungkin salah satu antara Kakang atau Sultan Jaki barangkali yang akan jadi yang jadi ininya, menjadi back tengahnya kan, Back tengah ya. back tengah kayaknya itu. Kiri? Kiri Doni. Kiri ada para Arhan, ada Doni Tri Tripamungkas, Ada kayaknya Doni. itu. Jadi kemungkinan Arhan kalau lah, ada kalau Arhan ya Arhan pasti lah, Arhan pasti dong. Arhan lah. Pasti Arhan lah. Jelas kanan Asnawi. Nah, kanan pasti Asnawi. Backup Asnawi siapa sini? Backup Asnawi nggak tahu ini kayaknya Kakang. Kakang bisa ya? Kakang bisa, Robi Darwis bisa. Oh iya ya. Nah, yang menarik ini kalau Robi Darwis dan Arhan main bersamaan. Ya kan, Robi Darwis di kanan, Arhan di kiri. Dua-duanya pemain lempar lembing ini. Dua-duanya lempar ya kan? Iya, Pak. Jauh-jauh nih dua-duanya. Betul. Berarti nggak perlu Arhan lari ke kiri Lari nih. kiri, lari Nggak kanan perlu, lagi nggak deh. perlu. Di Dia di situ kiri aja aja deh ya. kanan Robi Darwis, atau mau membingungkan ketika lemparan di kanan Arhan yang lemparan di kiri Robi Darwis yang Darwis, lempar. ya. Kan agak bingung orang ya. Nah, barangkali mungkin terbaca juga nih sama ST ini. Tapi harusnya maunya kalau misalnya mau mengandalkan Arhan harusnya ada yang
tinggi. Paling tinggi. Ada yang Ya ada Hapner di sini, ada Ferrari. Ferrari kan jago kepala. Komang, nggak ada komang. Komang nggak ada. Komang Komang nggak ada. Nggak ada. Komang, Komang nggak dipakai. Nggak dilepas sama Bali. Komang pemain utama. Kayaknya itu kalau untuk lini belakang ya. Ada sekali lagi ada Kadek Ariel, kemudian ada Muhammad Ferrari dan ada Justin Hapner. Ini Ferrari main kemarin ya, pra Piala Dunia kemarin, kualifikasi lawan Saudi sempat bermain sekitar ya berapa 6 menit. Berapa kali lah dia masuk? 6 menit kayaknya ada main lah. Dia sekaligus masuk kemarin sama si Sein. Ya. Sein Patinama. Kayaknya menit 98. Lawan Jepang masuk juga dia terakhir. Lawan Jepang dia nggak main. Kan Nggak masuk, enggak. Oh, lawan Dia Arab. hanya lawan Arab terakhir ketika si Verdong sudah nggak bisa lari. Verdong kan. nggak ganti. Nggak ganti, cuma Iya. nggak bisa lari Di lagi kan. parkir Makanya bersama. akhirnya ditambah di sisi kiri sama SC, didabelkan sama si ini Si kan. Sen Patinama. Arhan malah yang ke depan jadinya. Arhan jadi ke depan, si Tapi- Ferrari ke kanan. Agak menarik nengok Arhan nih sekarang. Banyak di kanan ya mainnya. Iya, karena untuk cutback ke dalam. Verdong berat digeser ya. Verdong kan? nggak bisa berat. digeser. Dia Berat. kelas Ya kan? Dia udah kakinya bincang aja nggak dikeluarin sama SD. Iya. Biar aja di dalam. Nakut-nakuti orang, ya kan? Tapi bagus lah, banyak spesialisnya jadinya. Kalau dia hanya di situ jangan aja cuma ya situ udah ya. camat lah. Iya. Camat Situ ada terus. Verdong, Sen Patinama di situ kan. Gawat lah dia. Ada Nathan Cho juga. Nathan Chu di situ. Bisa. Oke. Si apapun bisa main di situ. Kevin Dix bisa main Iya, Kevin back Dix kiri. di situ. Malam main back kiri dia. Back kiri Copenhagen. Iya. Main back kiri dia. Begini deh. Back kiri. Sebelum main ke Indonesia itu, dia babak pertama main back kiri, babak kedua main back kanan. Rocker deh ya. Oke. Mungkin dibilangnya enak mah Bang, sisi lapangan di situ, aku situ aja lah lagi. Pindah deh. Situ lagi Dia deh takut jalannya. panas kali ya, sini aja kayaknya tribun sini nggak kena Di sini panas. nggak panas gitu ya. Iya, itu. Gelandang mungkin ya kanan tadi ya si Playmakernya siapa? si apa ya? Nah, Asnawi kiri Arkan ya? Arhan. Mungkin di Arkan kanan Pikri itu ya? bisa, di tengah mungkin bisa Arkan Pikri dan Ivar Jenner. Kalau menurutku. Jauh kayaknya dua ini Iya. biasanya nih. Double-nya kan. Arkan Yang Pikri jadi sama Jenner nih. yang jadi playmaker-nya Arkan Pikri. Ya. Dia mainnya di Arema bagus terus ini. Ya, nah Sangat. si Tom Haye-nya lah dua deh. Ya, Tom Haye-nya lah ini kayak Tom Haye lah. Cuma kalau di untuk pemain timnas senior mungkin Ya, masih lebih bagus Ricky Kambuaya dan masih apa ya. Kalau levelnya Tom Hitam. Haye agak jauh lah ya. Tapi di bawah itu kan Ricky kan terus yang main. Cuma Ricky sialnya ketika Tom Haye keluar, Indonesia selalu dalam posisi terdesak. terdesak. Sehingga yang diperlukan adalah gelandang bertahan. Bertahan, bukan gelandang nyerang lagi Bukan ya. gelandang serang. Akhirnya Ricky nggak pernah main. Kan itu dia. Kan termasuk kesayangan Iya, karena selalu dipanggil kan, Iya. selalu dipanggil. Makanya butuh perlu apa ya? Memang pelapisnya Tom Haye, tapi ketika Tom Haye itu habis dan keluar, selalu Indonesia berada dalam posisi genting. Makanya yang diperlukan bukan Ricky Bukan Kambuaya di situ, tapi yang bertahan. masuk selalu Nathan Cho, ya kan, untuk melapis. betul-betul. Kalau ini berarti kan Arkan Pikri. Kayaknya Arkan Pikri dan Ivar Jenner. Kalau Ivar Jenner itu Seandainya lah bisa. Ivar Jenner nggak ada. Nah, ini kita belum tahu nih pemain-pemain Obot. debutan ini apakah aku lihat Obed Oropa ini lumayan kan mainnya. Obed Oroka. Iya, Obed Armando nih Oropa ya. bagus dan Oroka. Ripaldo ini aku pernah nengok mainnya sekali ketika di Borneo. Lumayan sih. Ya, aku pun pernah aku lihat cuplikan Rivaldo, Iya. Rivaldo Rivaldo Indonesia. Indonesia gitu. Karena namanya era yang agak Ripaldo itu kecil, ini. kaki kiri nih ya, Ripaldo ini bang. Iya, kecil. Kiri memang kiri ya. kayaknya kiri deh. Kidal pemain apa? Aku baru tahu P-nya itu Pak Pahan ya. Pahan. Orang Medan namanya. Pahan. Pak Pahan. Tadinya nggak tahu kan Ripaldo kan. Ripaldo tengok dari jauh mau Ripaldo mantap kan. Pak Pahan itu Karo apa Batak Toba. Batak Toba deh ya. Pak Pahan. Bukan Karo ya, Pak Pahan.
langsung ngefans. Kita belum tahu nih, mudah-mudahan Jenner bisa lah. Kalau Jenner bisa, udah aman sekali Aman nih. tengahnya ya. Arhan dan Ivar Jenner ini seperti duetnya di pra kualifikasi Olimpik kemarin, Piala Asia. Asia U23 kan Ivar Jenner dan Arkan Fikri yang main. Ya, Nathan Cho lah yang Nathan apa Cho, ya. Nathan Cho Cho yang parah kali mainnya dulu kan, yang gila betul kan. Ya, luar biasa Bikin gitu. betul tuh. Iya, karena secara level kualitas dia berada di atas yang lain kan. Level dia nggak main di situ sebenarnya Nathan Cho itu. Makanya nampak dia dijagokan di situ. Jadi dominan kali. Dominan dia. betul nampak. Tapi kalau udah main kualifikasi Piala Dunia sekarang, nampak ya dia agak ya main lawan Jepang lagi, lawan head to head sama Endo, cuman coba. Iya. Endo Minamino apa enggak pening Pak. Beter dia kan. Mungkin baru ditengok nyari pol main semalam sama Monaco ya. Semalam aku tengok di TV nih agak. Ada perasaan memang ini kan. Kalau Arab kan nggak ada TV Arab kan. TV Arab belum ada. Enggak, Liga Arab kan ada disiarkan. Cuma katanya Mancini itu dia mengeluhkan bahwa pemain tim lokal Arab itu tidak mendapat tempat yang semestinya di ini. Menit bermain di klub-klub besar Arab itu sangat sedikit karena klub besar itu masukkan para mega bintang semua kan. Siapa namanya itu Ronaldo, Benzema, Neymar. Itu negara orang ini ya? Iyalah. Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Nassr. Ya, mau main di mana lagi orang itu kalau itu nggak main-main ya kan? Makanya. Yang di Cadangan ya kan penduduk. di Eropa nggak laku. Eropa nggak laku mereka. Makanya aku yakin itu pemain Arab itu walaupun cadangan tapi di klub-klub besar. Ya, klub besar. Iya, yang klub kecil-kecilnya pasti nggak ada panggil pemainnya. Di Al-Nassr, di apa. 5 ke atas klasemen lah kan. Ya, sebagian adalah pemain-pemain buatnya orang tuh kan. Ini kan dulunya kan Liga Arab itu hanya ambil bintang-bintang top untuk pemain depan gitu, misalnya kayak Ronaldo, Benzema, Neymar. Sekarang kan enggak. Mulai kiper dia belum. Kiper, penyerang, pemain bertahan, gelandang, main semua. Ya, memang ya lagi masa-masanya memang sudah mau habis kan yang dipanggil orang itu kan. Dibawa. Nah, itu barangkali Arkan dan Ivar Jenner. Jadi di tengah itu nanti 4 baris di tengah ada Asnawi paling kanan, kemudian Jenner, Arkan Fikri dan Pratama Arhan. Nah, untuk depan 3 itu pasti Marcelino 1. Marcelino. Kalau di sini aku yakin Kalau dilepas. kalau ya, dilepas Marcelino di sini aku yakin dikasih bebas main ini. Bebas. Ya Sama kayak si main Bang. Ini Indonesia kemarin terakhir lah. Arab tuh. Indonesia terakhir. Dia lebih ke dalam tapi apa namanya ya? Mobile kiri dan kanan. Ya, bebas dia mau kemana aja, mau cari peluang lah posisi. Walaupun ternyata dia dimarahi ketika main babak pertama setelah mencetak gol itu dia sepertinya kehilangan concern ya. untuk ini gitu setelah mencetak gol. Pas jeda itu dimarahin sama Sintayong. Kau kenapa mainmu berubah kan? Nggak kayak yang di awal-awal babak pertama. Kalau nggak bisa balik lagi ku ganti kau kata-kata. Oh bisa kok tuh kayak. Aku masih percaya diri kan. Oke, main kayak babak pertama awal. Lain lagi dia nyetak gol 1 lagi. Tapi memang dia yang paling berani nganggu Sintayong. Iya. Dia tuh Sama butuh. Skrido juga. Skrido juga. Nah, kita kalau butuh tuh press con. Iya. Pegang Enak, jadi Sintayong gini-gini pun nggak ada dia peduli ya kan. asam sebaya. Iya. Saya dilempar bola. Sintayong udah kode 3 kali gini. Emang parah deh. Asam sebaya aja kan. Waktu masuk ruang ganti lagi, kawan dia masuk. Tengoknya ada Sintayong. Tengok dia balik lagi, habis itu begitu datang tunjang Sintayong. Yang habis main angkat kursi ke dalam bang. Iya. Yang dicekik Sintayong. Memang di tim tuh harus ada kayak gitu, walaupun dia paling muda ya kan. Maksudnya termasuk yang paling muda lah dia kan, setelah Oki kan. Iya. Setegang-tegang kali. Iya, tapi bisa membawa. Dia tegang kali mukanya. Memang nggak bisa sentuh mah. Untung angin nggak parah kali itu. Kalau angin kenceng serta muka aja, macam sempak baru. Ya. Satu dia lah untuk apa. Tapi duet penyerangnya siapa nih kira-kira? Ini menarik nih. Ada nama Rafael Struijk, tapi kayaknya tidak akan main dari awal. Oki kan ada. Ada Arkan Kakak, ada Hoki Caraka, dan ada ini satu nama yang baru juga nih, ada Arsya Ramadan Ahmad. Oh, itu untuk pelapis-pelapis. Arsya Ramadan Ahmad ini dari Madura United ya.
Nah, satu lagi Ronaldo Kuateh. Joy Bera R Junior alias Ronaldo Kuateh dipanggil lagi akhirnya setelah sekian lama absen dari timnas. Cedera awalnya ya, cedera panjang sekitar 8 bulan atau 9 bulan itu sama sekali hilang kabarnya. Ya, Kemudian tapi tiba-tiba cedera main di pulih. liga luar ya kan. ya main di Liga Turki kan. Tadinya Liga Turki Divisi 2, Transbob, bukan Transbob, apa namanya itu. Nah, cedera, main di sana sekitar satu musim, memulihkan semua ininya dan cepat bermain berapa kali dia di sana. Berapa dapat caps, dapat Turki menit ya? bermain ketika di Turki, kemudian pindah ke Thailand. Thailand ya. Tapi nggak satu klub sama siapa ya? Asnawi enggak. Enggak ya. Ya. Nah, dia sekarang sudah mulai mendapat menit bermain reguler nih Ronaldo Kuateh. Nah, ini siapakah kira-kira nih? Apakah kayaknya Hoki Caraka akan dapat tempat utama nih. Kalah sama duet sama Ronaldo Kuateh. Nah, ini Antara- sangat menarik nih kalau Di antara semua kan Oki yang langganan timnas. Iya. Kalau di sini juga Oki nggak main, ini nggak ya tahu sudah juga lah lah. di timnas bagus nggak usah Udah dipanggil lagi diajarin lah. sama pelatih striker juga ya kan. Oki Iya, ya. dia yang paling di sini kalau dari penyerang ini di luar Struik ya. Ya, Dia yang paling kira top. kita bilang. Kalau ada Struik main pastinya kalau aku Struik dan Hoki Benar. yang akan main. Kalau ada Struik, tapi kalau nggak ada Struik ini ya seharusnya Hoki Caraka yang main seharusnya. Kalau menurut aku harus dia gitu. Iya, ini nggak ada lagi lah. Kapan Kenapa? lagi pembuktian dia? Iya, gitu. karena dia langganan masuk timnas walaupun tidak bermain ya. Tapi dia selalu masuk line up Line loh. up. Line Karena up. enggak. Malah Ramadan. Malah Ramadan Sananta yang dicoret kan? dicoret terus. Dan Ramadan kok masuk nih? Ramadan nggak dipakai ya. Nggak, Apa kapan, udah usianya udah lewat. Enggak, Udah lah, lewat. Ramadan berapa? Ramadan 25. Enggak Iya, lah. benar. Udah lewat dia, Bang. Udah lewat. Tapi dan dia juga mungkin nggak dilepas klubnya mungkin ya. Persis Solo Oh iya, itu kan Persis Solo, banyak ya. Butuh striker, sempat protes dia kan. utama dia. Janganlah pemain kami dulu kan dipanggil ini. Kalau bicara si sama Ramadan kayaknya nggak dipakai tuh. Dipakai ya. Nggak dilepas, sorry. Ya mungkin Hoki. Kalau menurutku Hoki satu tempat akan Harus pembuktian Hoki nih. akan dapat satu tempat inilah untuk di depan. Siapa tandemnya? Kalau ada Struik pastinya Struik. Kalau enggak ya ini antara 1 tahun. 21 ya. Orang U23 kan dia dipaksa Oh iya main. Berapa umurnya? 21. Beda setahun deh sama si Sebaya apa juga Marcelino Oki. lah ya. Marcelino 20. Sekarang 20. Iya, kenapa ya nggak dipanggil? Kuetanya Makanya itu gue ya. heran. Klub nggak ngasih kalau Klub menurut nggak gue. ngasih, klub. Karena dia dibutuhkan kan. Si Hoki di klub ini striker utama juga kan. Gol utama. Gol utama. Cuman apa klub dia kan Banyak apanya? banyak strikernya. Dan posisi pun agak lumayan kan. Agak Klasemen kan. Iya, Sleman. Tuh. Kalau menang nih lawan Myanmar bagus juga ini. Kalau tim ini misalnya menang nih lawan Myanmar. Ya kalau Myanmar tim ini udah bagus lah. Kalau Myanmar ya. Iya, makanya udah menang lawan Myanmar juga bagus lah. Yang seri sama Malaysia sama Thailand siapa kemarin? Kasihan kan ada Laos. Laos ya. Thailand, Laos, seri. Laos ini agak kuat sekarang gue tengok. Iya, agak berubah mainnya. Atau nanti Thailand yang sepele nggak? Mungkin. Jalan, dia pun mau Tapi kan ngambil FIFA angka. matchday. Dia kan mau ngambil Iya ngambil juga poin juga. Pipa Messi itu mestinya Orang seri aja dia Menang, kurang. kan? seri dia kurang karena lawannya Laos di bawah. Laos kan gitu jauh. Dia Dia- paling tinggi sekarang. Iya, dia tier 2. Tier 90. Iya. 8 8. berapa gitu. Tapi ada poin Bang di sini. Katanya Nggak. aku dengar ada. Ada, tapi poinnya sedikit. Dapat Jadi 18 kalau menang semua katanya. Kalau menang semua dapat 18 dari awal. Lawan Arab ini dapat berapa mana? 16. 16. Oh, 19. kalau lawan 19 Arab- sorry, lawan Arab 19. 19 ini main 5 kali lah misalnya. 6 kali. Lebih 7 lah, kali. Mak. Hah, Ini ada 4 4. Masuk semifinal 5. final, 6. 6. Baru 18. Kan leg 2 lagi. Leg ada 2 lagi, dua Ma. Ini leg sebagai- satu. Oh ini iya, baru. semifinal leg 1 leg 2 ya, ya. Final pun 2 kali nih. Final 2 kali juga. Final 2 kali. Kompetisi yang sangat membingungkan ini. Membagongkan. Final 2 kali. Semifinal 2 kali kan. Home and away. Mana Kalau final? sekali final nanti nggak ada yang nonton. Ibaratnya misalnya kita tuan rumah Indonesia, siapa yang Itu nonton sebenarnya nanti, tuan kan? rumahnya siapa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak pakai tuan rumah. Nggak pakai tuan rumah. Ini di Myanmar main di Myanmar. Mm-mm. Laos main dari sana. Enak ya panitianya berarti negara masing-masing ya. Negara masing-masing. Pantesan nggak serius sekali Bang Bung Erik ya kan. Iya.
Ini udah poinnya sedikit kata dia kan, tapi ya mantap lah untuk ada tontonan-tontonan kan. Lawan lagi demam-demam timnas. Lawan Filipina kan, orang warga Solo. Kenapa nggak main di Dapat Medan inilah. aja stadionnya ya? Iyalah, Atau stadion belum- susu ya. Susu atau belum siap kali ya ini ya? Belum Ditengok PSSI. Belum ditengok kan PSSI. harus Belum terpantau. belum terpantau. Bang Arya nggak mau mantau, maunya Bang Arya Iya, kasih pembisik kasih sama kayak Pak ini, Erik. Sumatera Utara ada tuh kan. Ada tuh Pak di Sumut lapangan bagus kayak kan. Tengok lapangan-lapannya baru separuh sih Pak. Iya. Terus pun belum pernah juga dicoba stadionnya. belum pernah dipakai main kan, baru Belum ada nih kan sama sekali dipakai kan? belum baru untuk Semenjak PON penutupan. kan? Iya, Maksudnya untuk main bola belum ada kan? belum ada. Belum ada untuk yang apanya laga resminya. Untuk apa di... Kita pakai yuk. Coba minta numpang main gitu kan. Masih belum ini Wartawan. rata-rata. Rumputnya belum ini ya? Nah, Kota Peta situ. Tengok, belum. masuk dalam. Dari lihat hasil Setelah. fotonya kan nih. Masih dibongkar lagi kayaknya tuh Bang, rumputnya bakalan dibongkar lagi tuh kayaknya tuh. Enggak, katanya enggak ditempel dirawat katanya, enggak dibongkar ulang. Rumput yang sekarang Harusnya sih di dibongkar kerol ulang lagi situ. ditanam Oh. tanam rumput yang untuk main bola. Yalah. Semalam kan Sementara memang sore belum ditanam rumputnya karena memang akan ditutup lagi kan, ditutup Iya. untuk penutupan PON. Belum ditanam yang baru. Kalau dilihat-lihat cantik juga stadionnya. Cantik dari atas Iya. bagus, kayak stadionnya apa? Wolfsburg atau Werder Nontonnya Bremen. pun kita agak dekat kan, nggak ada Iya. lintasannya. Iya. Yang, Aksennya hijau kan, dari atas kita tengok aksennya hijau, keren, cantik. yang penting ya kondusif, kooperatif lah penonton kok di situ. Orang Sumut nih. Yang udah cantik gitu kita bakar-bakar lagi ya kan. Copot-copot lagi bangku, jangan. Tanggal 9 awal mula Bang ya. Myanmar, Lawan Myanmar di Myanmar ya. 2 minggu lagi berarti. 2 minggu lagi. Nanti kita Sebelumnya, apalah, kita coba apa previewnya nanti kita Kayaknya buat menjelang lah Minggu depan agak minggu kita depan. inilah. Apakah kita mau live reaction? Boleh juga. Kita lihat nanti boleh. Kalau ada siaran langsungnya ya? Karena animo Jadwalnya kan nggak ada tengah-tengah malam kan Bang. Nggak ada. ada lah. Karena Asia Tenggara semua ini. Asia Waktu Tenggara. beda. Jadi untuk masyarakat Indonesia support siapa itu pemainnya tetap Sore mainnya. membela Indonesia. 17.30. Malah di Indonesia yang mainnya agak malam nih, jam 8. Oh, jam 8. Oh, karena di Solo, Bang. Di Solo, heeh. Dengan Solo habis sisa jam 8 mungkin. Iya. Di Solo mainnya jam Lama kali. 8. Bukannya lebih cepat di Solo isanya? Enggak di Solo. Jakarta lebih cepat, Solo lama mungkin. Masa? Karena ajannya lama. Allah. Dia Indonesia. Oh, kan lama. Ada langgam. Iya, Langgam Jawa. Iya. Kalau itu Apa? Melayu biasanya. Ajannya sampai ajan setengah jam. Melayu. Kalau Melayu dia Iya. berdendang dulu. Kalau orang Melayu berdendang dulu sebelum ajan. Sebelum ajan kita ada pantunnya Pantun dulu. dulu ya. Ya, untuk masyarakat Indonesia lah, dukung Indonesia, siapapun itu pemainnya, ya kan? Itu tetap pemain nasional. Jadi jangan kalian bandingkan, bukan pemain inti, enggak, tetap. Itulah pemain pilihan untuk di kejuaraan AFC ini. Jadi kita banyak pemain kita yang Ya. yang banyak yang dipilih harus main, bukan itu saja. Sebagai inilah langkah jangka panjang Indonesia ke depan. Benar. Karena memang tidak proyeksi berhenti kita sampai di sini. U22 karena untuk ke SEA SEA Games 2025. SEA Games 2025. Jadi Dan banyak- mungkin Asian Games kan. Iya, kemungkinan bisa untuk Asian Games juga. Iya. Jadi kita punya banyak opsi sekarang ya, seperti dibilang Pak Erik lah, ya kan, untuk timnas itu 150 pemain disiapkan. Ini jangan banyak juga ini yang Tergini-gini salah kan, ya. persepsi. Betul. Ya kan? Termasuk salah satu TV besar gitu kan. Entah presenternya yang tidak paham atau Yang menggoreng. or TV-nya itu yang hendak menggoreng atau gimana, kita nggak tahu ya. Tapi mereka yang pasti ketika bertanya sama Pak Erik hampir terkejut dan kemudian tertawa seperti itu. 150. Ya, jadi dia anggap 150 orang lah yang akan dinaturalisasi. Padahal kan tidak. Jadi yang diminta Pak Erik itu adalah 150 pemain tersedia untuk timnas semua lapisan. Jadi untuk timnas senior itu 2x11, Ya. ya kan, harus tersedia. Artinya ada sekitar 22 orang yang secara kualitas itu sama. Mumpuni, betul. Jadi siapapun yang cedera, kayak sekarang lah, Ragnar nggak main, ada Ole masuk, ada Stoik, ada si Marcelino, ada sebagainya. Jadi artinya pemain itu
punya kualitas yang sama untuk bermain di posisi yang sama dan tidak membuat kualitas itu turun. Benar. Si Hapner nggak main, ada Mesilgas masuk, malah lebih dahsyat kan. Ada Kevin Dix, ada Nathan Cho bisa diturunkan ke bawah, ada Calvin Perdong bisa digeser ke dalam. Banyak sekali opsi. Ada Rido pun bisa di situ. Ada Rido bisa. Ya kan? Pelatih yang pusing. Pelatihnya yang penting, dia harus akhirnya harus siap sedia juga dia jadi tempat lontaran kritik kan pelatihnya. Sintayong, itu pemainmu bagus-bagus. Masa nggak bisa kau buat racikan yang mantap kan gitu kan? Memang bagus, tidak bisa lah kita bandingkan dia dengan Jerman gitu. Dia bisa kita bandingkan sama Inggris atau sama Jepang atau sama Korea lah katakan gitu ya. Tapi level Indonesia sekarang ya pemainnya sudah bagus gitu loh. Sudah bagus. Bagusnya ya level di luar tier, bahkan kita tier 2 masih bisa kita lawan kalau menurutku ya. Tier 2. Kayak Arab ini kan tier 2 nih. Arab Saudi, Cina, Bahrain. Ya kan tier 2 mereka. 50 sampai 100. Kalau 50 ke atas memang jauh lah, belum sampai di situ kita. Jepang tuh 15 ya, ada orang lah, belum tahu kita. Australia itu kita seri kemarin. Australia kita seri loh, tier 1 loh itu. Kalau di kandang nanti kita Ya, bisa belum tahu lah. seri juga. Kalau bisa kita seri juga, kita dahsyat luar biasa kalau menurutku ya. Mau parkir bus, mau parkir pesawat ulang-alik nggak peduli kita. Betul, Yang penting hasilnya. Iya. Ya gimana kita mau main menyerang di kandangnya Australia gitu. Dia peringkat 23, pemainnya bukan pemain kacang-kacang, bukan pemain Laos, bukan pemain Kamboja, bukan pemain Brunei. Ada siapa tuh kumis itu? Jackson Irvin tuh kapten loh, Borussia Mönchengladbach ya, kalau nggak salah di Jerman. Salah satu Jerman, Bochum atau Borussia ya. Makanya dia main di Bundesliga dan dia kaptennya, Mak. Berarti kalau kapten kan main. Nah, itu si apa itu yang tinggi itu besar lagi, Harry Souther. Soton ya, kalau nggak salah aku. Tapi Australia kan? Iya, Liga Inggris, Premier League, pemain inti. Ya, makanya Liga Inggris. Ya, Liga Inggris, Swansea kita. Tapi tetap ada juga tuh nanti kelemahannya. Pasti ada ya. Cuma gitu kalau mindset pemikiran orang yang kita harus kayaknya kita luruskan lah gitu kan. Kita main gila aja lah, main di kandang Australia, kita mau main terbuka, main gitu. Ya kalau strategi Sintayong dengan pemain yang ada saat ini bertahan, ya itu paling masuk akal kalau menurutku. Jangan lagi dibilang, main udah ada pemain naturalisasi, mainnya tetap bertahan. Lawan siapa gitu? Kalau main lawan Malaysia nggak mungkin kita mainnya seperti itu misalnya kan. Bahkan main sama Thailand pun kita nggak usah lah Thailand, lawan Cina di kandang Cina kita main menyerang gitu loh, main terbuka lawan Cina. Karena Sintayong sudah memandang ini bisa, kalau Cina ini masih bisa, Bahrain ini masih bisa, Jepang mau main di manapun kita harus main kayak gitu, main bertahan. Ingat bos, juara dunia pun dikalahkan ya Spanyol kalah sama Jerman 2 kali kalah sama Jepang. Gimana lagi mau bilang Spanyol yang baru juara Piala Eropa. Spanyol, Jerman kalah 4-1. Cuman kalau mau dibilang ya, mau main menyerang kita ngelawan ini. Itulah akibatnya main menyerang. Lupa bertahan. Mereka bukan cuma kakinya yang cepat, otaknya pun cepat. Lewat nampak celah sikit aja masuk gol. Jadi kalau bahasanya Jepang ini dikasih kesempatan sedikit jadi. Nggak boleh. Salah ngasih sedikit, nggak boleh misi barangnya. Lawan Jepang tuh harus 0 mistik, 0. Benar. Kita lawan Arab Saudi 4 kali kita buat kesalahan, nggak ada yang gol. Masuk Rizky Ridho tuh kan. Iya. Lepas, udah lari ke sana dia. Masih balik lagi tengah. Dia masih balik badan sedikit. Rizky Ridho masih bisa ngejar, nutup. Kalau itu Mitoma, cuman waduh, di kiri itu terkilir itu aku yakin. Kalau dengan gaya seperti itu. Kemarin Minamino udah gitu banyak orang di dalam kotak penalti. Masih bisa disutnya, belok gini bolanya. Sikit aja kesalahan. Lewat, lepas, shoot, terus gol. Ya, itu. Nah, Bahrain dan Cina itu kita masih bisa, kalau kita bahkan lawan Cina kita buat mistake sekali gol kan.
Betul. Gol pertama, gol kedua Yang gitu. ngadang terakhir itu kan. Iya, ya artinya dalam level seperti sekarang kita nggak boleh buat kesalahan. Ya kalau memang kita pandang hitung-hitungannya ini harus main bertahan ya main bertahan lah, nggak usah Pak jago-jagoan. Karena ini udah ronde ketiga loh. Iya. Udah satu step lagi masuk ke Piala Dunia. Negara mana sih yang nggak punya impian Piala Dunia? Iya sama semua. Ini kan? 6 tim di dalam grup ini. Itu semuanya kecuali Jepang yang tinggal selangkah lagi ya. 5 lagi itu masih punya peluang yang sama. Poinnya sama semua. 7, 6 semua habis itu ya kan. 6, 7, 6, 6 semua. Artinya 7 ke 6 itu kan terbatuk aja lewat sebenarnya. Makanya di grup ini siapa yang silap? Siapa yang silap lewat. Habis. Ini nggak boleh silap nih. Baik permainan, baik dalam apapun, silap Iya. hancur. Nah, tapi sekali lagi dengan seperti ini kan kita memandang dengan gembira nih. Harusnya ya. Iya. Bahwa ini round 3 tinggal 18 tim. 18 tim yang punya peluang di Piala Dunia, Dunia. masuk ke Piala Dunia sampai mau masuk pertandingan ke-6 ke-7. Kita masih punya peluang untuk maju ke Piala Dunia. Ini kan artinya kita luar biasa sudah sekarang. Artinya kita seimbang udah ini kan gitu. Mau masuk pertandingan ke-7 ini. Biasanya masuk pertandingan ke-7 ini jelas statistik 1-1 kita itu. 0-0-0-6. 6 kali main, 0 menang, 0 seri, kalah semua. Dulu kan gitu rata-rata kan. Bahkan itu di ronde 2 bukan di ronde ini kan. Ingat dulu kita kalah sama Malaysia, Vietnam 4-1. sama Thailand. Indonesia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Uni Emirat Arab. Satu lagi apa ini kemarin tuh? Australia. Australia ya? Australia. Kalah terus Indonesia. Kalau terus nggak ada poin kita. Termasuk di kandang sendiri. Kita kalah sama Malaysia, kita kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand. Betul. Itu round 2 ya? Round Round 2. Ini kan udah round 3. Sampai pertandingan ke-7, akan masuk pertandingan ke-7. Kita masih punya peluang masuk ya. Bahkan kita di jajaran paling atas. Jajaran tinggi. Angka poin kita sama yang mana lah. Angka kita masuk ini 60%. 60%. 60%. Dan negara-negaranya itu bukan memang negara-negara yang sering-sering kita jumpain. Ya, gitu. udah lain ini. Adidaya Udah lain. Asia ya kan yang bagus-bagus. Dari 5 pesaing kita di sini, 4 pernah masuk Piala Dunia. Ya. Betul. Ya kan? Jepang, Saudi, Australia, Cina. Bahrain 2 kali hampir sampai ke Piala Dunia. Playoff orang ini 2 kali. Iya. Sekali lawan Playoff Bahrain. iya, sekali lawan Trinidad Tobago kalau nggak salah ya. Atau Costa Rica. Satu lagi lawan Selandia Baru. Dua-duanya kalah. One step closer, ini udah jelas lawan one step closer ke Piala Dunia mereka. Artinya cuma Indonesia yang kacang-kacang di sini sebenarnya. Anak bawang istilahnya. Dulu masuk Piala Dunia Asia cuma berapa jatahnya? Iya. Sayur togenya Indonesia di sini kalau bisa kita bilang ya dibanding yang lain. Tapi dengan status kita yang seperti ini hingga pertandingan ke-7 kita masih berpeluang masuk Piala Dunia. Ini luar biasa loh kalau kita dalam kita cermatin gitu. Nah, kita kan misalnya udah mau menuju sikit lagi, ada nggak pemain-pemain lagi nambah lagi nih? pasti. Karena yang sempat mikir-mikir udahlah jangan. Ya, banyak kayak kan pemain sekarang udah Dortmund, masuk. Ian Maatsen Ian itu Maatsen, mikir-mikir bisa. Ian Maatsen sekarang udah di mana ya? Everton, mana ya? Dortmund. Masih Dortmund. Enggak, udah pindah. Bang. Dortmund kan sudah habis masa peminjaman dia, balik ke Chelsea. Chelsea jual dia. Aston Villa ya? Mana ya? Kita cari dah ya. Ya. Banyak. Jangan-jangan Ian Maatsen pun Struijk, ya. Pascal Struijk bisa. Pascal Struijk di Leeds ya, Leeds. Leeds United, Liga Championship-nya Inggris, cuma Leeds dan dia kapten. Siapa lagi? Tristan Groisner, Tristan, Jairo Rodwell. Jairo itu lagi. Kalau ada Jairo kita punya gelandang bertahan yang keren. Keren. Tapi nggak tahu lah situasi kakinya gimana. Soalnya ini kan cedera kambuhan cedera, kawannya, ya. nggak sehat betul lah. Kalau kayak Verdong, kayak Kevin Dix itu kan baru semalam cedera, pemulihan sekian, udah main lagi. iya. Main. Kevin Dix Messelgers juga sudah kan, udah main kemarin 90 menit lagi mainnya. Eliano sudah posting sama abangnya. Tunggu kami Piala Dunia. Ketemu kita di Piala Dunia katanya. Udah janji dia berarti. Bisa jadi. Kalau terpakai, Oke. ya, misalnya Ian Maatsen masuk, semana Iya. coba. Tidak ada Rasa kapan. kalau langsung masuk Ian Maatsen itu
nilai tim kita langsung tembus 1 triliun loh, lebih. Iyalah, kita sekarang 500 sekian miliar kan. Harganya Ian Madsen itu 600 miliar. Dia sendiri aja di atas ini Indonesia. Nah, cuma dia sama Belanda kan kecewa nih. Kecewa terus. Kemarin dipanggil nggak pernah main, camat ya kan. Piala Eropa, dibawa loh dia ke Piala Eropa detik-detik terakhir. Karena ada yang cedera, masuklah dia. Di Piala Eropa dia nggak pernah main. Belum ada caps ya? Belum ada, bisa kalau dia. Hanya pemanggilan, belum ada caps ya. Nah, dia ada caps masih bisa main sebenarnya. Makanya sekarang Indonesia agak khawatir Max Hilger sama Kevin Dix itu diambil sama Belanda. Bisa, baru sekali kok. Baru sekali, dan itu bukan di Piala ini ya. Kalau main dia di Piala Asia itu 1 kali pun nggak bisa. Ini kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi itu bisa diambil. 3 batasnya. Ya. Tapi kalau Piala Asia sekali aja? Udah, nggak bisa diambil. Angus, berarti keluar anggaran udah nggak bisa lagi ya. Nggak bisa. Hak pintu lah ya, nggak bisa lagi ya. Kalau kayak Jay Ijaz itu nggak bisa. Dan Ivar Jenner, Ivar Jenner udah nggak bisa, Stroy nggak bisa. Jay Ijaz dia sudah 3 kali. Enggak. Dia sudah 3 kali kualifikasi. Main terus. Kalau udah berapa kali dia. Dia maksimal 3. Dari Filipina main dia waktu yang Tom Haye itu udah nggak bisa lagi. Kevin Perdong udah nggak bisa diambil. Pais nggak bisa lah ya. Pais udah nggak bisa. Pais udah 3 kan. Pais dari zaman Pais waktu ronde ketiga nih. Pais dari Arab Saudi, ya bisa. Main terus ya. Main terus dia, nggak ada main. Betul. Pais udah nggak bisa. Yang bisa itu Kevin Dix dan Hilgers ya. Eliano lah ya. Eliano baru sekali ya. Baru sekali kan. Sama sekali. Yang paling gawat itu Genting Hilgers memang. Hilgers sama kalau Dix kan rumor-rumornya nggak ada. Akan dilirik oleh Ronald Koeman, nggak ada. Karena memang 3 pemain sayap kanan Belanda tuh gila-gila semua kan. Nggak ada tempat. Kalau Hilgers ada rumornya itu bahwa masih bisa diculik. Ya tergantung orangnya lah. Kayak Matthew Baker di Australia U16 kan. Nggak mau dia. Itu sudah masuk namanya malahan. Karena kan itu masih kelompok umur, bisa aja pindah-pindah kan sebenarnya. Nggak mau dia. Nah ini sekarang Hilgers apakah memang betul ada itu? Nah sejauh ini nggak masuk namanya ketika semalam Europa Nation League kan nggak dipanggil, nggak ada namanya, nggak ada. Berarti memang masih sebatas umur sih. Ya, mudah-mudahan Belanda pun mensupport dengan perkembangan sepak bola Indonesia, ya kan. Jadi kalau bisa itu netizen mau kalah mau menang jangan lagi ada. Apa yang kita capai sejauh ini sudah luar biasa. Jadi kalau menang jangan dipuji kali, kalah jangan dicaci kali. Gitu. Proses naturalisasi yang kita lakukan ini pemain-pemain naturalisasi yang masuk, jangan bikin kita silau sebenarnya kan kalau menurutku bahwa ada banyak pemain naturalisasi, pemain luar negeri semua main di ini semua. Kenapa nggak bisa kata? Nah kan Jepang. Kan itu pemain Belanda semua. Ada bahkan yang bilang tuh Belanda lawan Asia menang Asia kata. Wah, ini kan orang yang nggak ngerti bola apa gimana ini kan. Ini Eropa kelas berapa, Asianya Asia kelas berapa gitu. Yang pemain Asia pun mainnya kan di Eropa semua. Eropa kelas 1. Dan kelas 1 semua gitu kan. Nah, muncul lagi pertanyaan, kenapa yang diambil pemain Eropa kelas 2 gitu, kenapa nggak kelas 1? Apa? Siapa namanya? Pak Gudu bilang kan. Ya Indonesia ini bisa lihat, ini Indonesia peringkat berapa FIFA, tier 3 dulu, tier 4 malah. Tier 4. Dan banyak pemain-pemain yang masuk ketika Indonesia di tier 4. Artinya dia yakin dengan program jangka panjang Indonesia kan. Nah, kenapa pemain-pemain utama nggak bisa utama di Liga Eropa nggak mau masuk Indonesia? Ya kan mereka lihat juga situasinya. Kalau sudah mungkin dekat Piala Dunia ya mungkin hanya masuk mereka. Ya ini wajar lah. Mereka. Impian seluruh pesepak bola di dunia nih ikut Piala Dunia. Kayak Ian Madsen misalnya, kalau dia masuk mau oke lah katanya, udah dekat-dekat Indonesia masuk Piala Dunia misalnya kan, mau
memang kalau aku pribadi, kalau sudah masuk Indonesia baru dia masuk, aku Ya, nggak bisa. iya. Kalau bisa aku nggak mendukung untuk tidak menerima itu. Iya, benar. Ya. Karena kalau sudah masuk, Pasti ada yang korbankan. ada yang korbankan. Kalau sudah Indonesia masuk, ya masuk aja lah. Mau kalah mau menang kita nggak peduli lagi. Kalau aku ya Kita proses. ininya mau menuju Piala Dunia. menuju penting, Piala ya. Dunia ini, kalau dia mau masuk sekarang gitu. Memang kalau masih di round 2 kita masih maklum, Indonesia, aku masih bisa masuk Belanda, kita kutunggulah. Tapi sekarang ketika dia sudah melihat 50-50 potensi peluangnya gitu kan, kenapa aku nggak ikut berjuang sama kawan-kawan ini? gitu. Oke, aku masuk kata. Kayak Oli misalnya kan. Oli waktu kalah lawan Jepang. Kita kan merasa, Oli ganti tarik dokumen nih kayaknya nih kan, berubah pikiran dia nih katanya. Rupanya enggak. Tanya Pak Erik malah, kita kalah 4-0 lawan Jepang. Yakin, Nggak apa-apa, masuk. nggak apa-apa. Saya bisa membantu tim ini dan saya rasa saya bisa membantu kan. Melihat dari permainan Indonesia sekarang, dia bisa membantu mengupgrade permainan itu sedikit. Gitu. Nah ini yang kayak gini yang kita butuhkan. Iya, kan? iya, Masuk sekarang. Tapi kalau udah masuk Piala Dunia, dia mau masuk, janganlah kalau menurutku. Hargailah pemain-pemain yang sudah berjuang ini kan. Kalau aku jadi pengurus, Kalaupun mau masuk dia next Piala Asia Nantilah, nanti. Piala Asia Nanti. nanti baru kau masuk. berjuang lagi dari Berjuang bawah, lagi lah kamu, gitu, gitu kalau kan. memang mau. Ya Gitu. kalau sekarang ya pemain-pemain kayak Ricky Kambuaya yang walaupun nggak pernah mainnya masuk lah, gitu. Merasakan di atmosfer Piala Dunia itu kan. Jen, Egy, gitu kan, Limpan. masuk lah. Yang di ronde 2 memang betul-betul berjuang Iya, semua. bawa kan, aja di cetak dua gol kan semua. nanti jatah 27 pemain kan. Ya bawa aja yang ada sekarang gitu. Ya itu nambah loh bang. Iyalah. Nambah kepercayaan diri Mau loh. dia nggak pakaian nanti sana ya terserah itu ukuran nanti. Piala Dunia. Yang penting masuk Piala Dunia, ya kan? Ikut masuk di skuad Piala Dunia, masuk di lapangan merasakan atmosfer itu. Ya harga yang sekarang dong, gitu kan? Jangan tiba-tiba sudah masuk Piala Dunia baru masuk. Kalau mau masuk sekarang, Betul. ya kan? Main nanti di bulan Maret, ya masuklah. Ian masuk, masuk. Jairo. Round keempat lah misalnya kalau gagal gitu kan. Ya, kena. Iya minimal keempat. kalau kita gagal sini masih ada round keempat dia bisa Di main situ kan. ada Berjuanglah di situ. berjuang. Jadi ya sesuai dengan kenyataan aja lah. Masuk pun Piala Dunia dengan materi pemain itu belum tentu juara dunia kan. Ya nggak akan juara. Nggak akan kan. Nggak akan lah. Bawa yang Messi masih main. bawa yang berjuang ini ya kan. Mau main lagi dia, kawan itu. Messi masih main, Ronaldo masih main. Ya, terakhir mungkin ya. Terakhir. Mana coba? Terakhir aja tapi Iya. Nah, ini terakhir betulan. Kata Ronaldo terakhir betulan ini. Ini terakhir betulan nih kan. Kalau nggak cedera, kalau nggak cedera. Nanti kayak PP juga ya. Sampai 41. 41 sih. Ini terakhir betulan kata dia. Messi juga terakhir betulan. Makanya masih ada orang itu ya udahlah. Karena selain apa caleg-caleg, rupanya pemain bintang bola ini nggak usah dipercaya cakepnya. Banyak juga ansornya ya. Pak Erik juga nggak usah dipercaya. Hah? Pak Erik. Tuh, Kalau Pak Erik. kalau dia bilang belum nggak usah dipercaya. Nggak usah percaya. Tunggu aja. Tunggu aja. Tahu dia salaman. Salam dia orang yang ngedarkan salam dia ya kan. Iya, tapi Pak Erik nggak usah dipercaya untuk hal-hal yang menyenangkan Iya, gitu. benar. Menyenangkan dia ini. Nah, enggak, Dia nantilah. butuh Kalau pokoknya kalau surprise belum bersalaman sama saya belum katanya kan. dia padahal salaman dari belakang ya. Iya, tahu ting muncul fotonya. Ah, udah katanya. Gini lagi dia. Sekali ganti gaya katanya kan. Ya, Oke lah. Udah udah 2 jam nih. udah Mau kasih gelap lagi nih, mau Bapak pasang teratak, Bang. Iya, mau nyoblos besok ya. Besok pesta rakyat. Sekarang cari-cari lah, mana tahu yang kau bilang dia. Iya. Ada Ilham datang. Keluar-keluar tengah malam. Udah, Om. Kesimpulannya kita di AFF harus kasih yang terbaik sesuai Kasih yang dengan terbaik. target PSSI. Kasih yang Ya. terbaik. Terbaiknya itu kayak mana? Terbaik juara pasti kan? Iya, Apa pasti terbaik? juara. Terbaik dari yang baik apa? Ya, nggak mungkin lah kalau nggak lolos putaran fase grup nggak mungkin terbaik itu namanya. Paling tidak final. Iya. Nah, itu udah terbaik. Ya, kan? Terbaik. Oke, Sampai jumpa di TPS. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.